Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 tentang peristiwa alam. Sebelum belajar, kita siapkan dulu peralatan untuk belajar seperti buku, pensil, dan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam belajar. Namun yang akan kita pelajari yaitu tujuan pembelajaran pertama. Melalui teks bacaan, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ungkapan terima kasih. Sambil bermain, siswa dapat menggunakan ungkapan terima kasih dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah liat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan beraktivitas dari air, siswa dapat mempraktekkan cara menjaga keselamatan di aktivitas air. Setelah membaca teks, siswa dapat mengungkapkan kalimat terima kasih dan memberikan tanggapan tentang kalimat terima kasih. Dengan berlatih, siswa dapat menunjukkan kalimat terima kasih yang dibuat oleh teman. Yang ketiga, dengan bermain peran, siswa dapat mengungkapkan kalimat terima kasih yang tepat sesuai peran yang dimainkan. Dengan mengamati gambar dan praktek, siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu benda dengan satuan ukuran baku. Setelah berlatih, siswa dapat mengukur dan mengurutkan suhu benda dengan satuan ukur titik baku. Dengan prosentase, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasekan bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah. Nah anak-anak, mari kita dengarkan teks berikut ini. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan, namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan, maka terjadi banjir dan tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio, berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya berterbangan. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Nah, itu adalah contoh bencana alam yang terjadi di desa Sukamaju. Atap yang mendirikan tenda, ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka juga berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, itu adalah dilihat contoh gambar warga sedang membagikan makanan untuk warga yang terkena bencana alam. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju.
Coba dengarkan percakapan antara Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Nah, ada yang belum tahu. Saya belum tahu mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Nah, itu adalah percakapan supaya bisa memberikan bantuan kepada desa yang terkena bencana alam antara Siti, Beni, dan Dayu. Wah, itu percakapan Siti dan teman-teman, mereka baik sekali untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di desa Sukamaju. Wah, mereka baik sekali. Anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Sekarang dengarkan percakapan Siti, Dayu, dan Beni. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan di penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga, nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja, bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang-orang yang terkena bencana. Sambil bercerita, Siti dan teman-teman mau bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Berilah petunjuk situasinya, buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Nah, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka kakiku. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu secara bergantian. Nah, di sini ada tugas yaitu untuk membuat kalimat terima kasih dengan kalimat yang sudah tersedia. Nah, kita kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Nah, di sini buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Yang pertama makanan, yang kedua buku, yang ketiga baju, yang keempat selimut, yang kelima obat. Bu Guru kasih contoh yang pertama dengan ungkapan terima kasih dengan kata-kata makanan. Terima kasih ya sudah memberikan makanan. Yang nomor 2, terima kasih sudah mengambilkan buku. Yang ketiga, terima kasih sudah mengambilkan baju. Yang keempat, terima kasih sudah mengambilkan selimut. Yang kelima, terima kasih sudah membelikan obat. Nah, itu adalah contoh kalimat terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Beni menempati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Nah, di sini ada percakapan
percakapan antara keluarga Beni yang akan membantu korban bencana alam dengan memberikan bantuan makanan. Nah, di sini contoh percakapannya, Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana alam? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa saja yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana alam? Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu Ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, untuk bekerja sama dengan anggota keluarga itu sangat perlu sekali. Nah, mengapa kita perlu bekerja sama? Karena pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dengan adanya kerjasama. Nah, di sini sesudah kita melaksanakan kerjasama, kita akan menceritakan pengalaman masing-masing. Nah, sore hari Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah, pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, di sini kamu disuruh menceritakan pengalaman bekerja sama di rumah. Coba contohnya apa saja bekerja sama di rumah? Contohnya, kita membersihkan rumah, ada ibu memasak pagi-pagi ya, terus bapak membersihkan selokan, terus adik membereskan tempat tidur, kakak membantu ibu di dapur, dan kamu sendiri membersihkan halaman. Lah itu adalah contoh kerjasama di rumah. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke Desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak-anak korban bencana alam. Dan dari itu, kreasi itu akan dibawa ke Desa Sukamaju yang hasilnya dari tanah liat. Nah, di sini kamu disuruh mempraktekkan membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan, yaitu yang pertama cara membuatnya. Siapkan koran sebagai alas, letakkan plastik, papan, kayu di atas koran. Terus yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Nah, kalau sudah sesuai yang kamu inginkan, mau membuat apa mau membuat tempat itu bekas rokok, atau membuat tempat minum, tempat sampah yang sesuai kamu inginkan. Kalau sudah jadi, terus kamu jemur tanah liat hingga mengeras, maka sudah jadi ya. Nah, itu adalah cara membuat kreasi dari tanah liat yang akan disumbangkan ke anak-anak yang ada di Desa Sukamaju yang terkena bencana. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan yaitu ke aktivitas air. Nah, Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, itu contohnya anak-anak sedang berpegangan di
pinggir kolam sambil berpegangan tangan supaya tidak kejebur ke kolam renang. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggir kolam. Nah, kamu berpegangan pinggir kolam supaya tidak jatuh agar tetap selamat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir. Nah, di sini kamu lihat gambarnya itu. Bencana banjir yang melanda di Desa Sukamaju kemarin. Nah, coba kamu lihat itu bencana banjir. Ada yang membawa kasur, ada yang membawa peralatan untuk menyelamatkan diri ya. Banjir mengenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu mencoba membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama, buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapimu. Nah, ini adalah ungkapan terima kasih, contoh percakapannya. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami, bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit gigi. Nah, terus yang kedua, betul itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat dari kelompok sebelah. Terima kasih sudah menyiapkan makanan untuk kami. Nah, itu adalah contoh terima kasih yang sudah dibuat dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu percakapan. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Perhatikan percakapan Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Nah, saya tahu kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara berkelompok. Nah, kamu di sini disuruh membentuk kelompok, terus melakukan bersama teman-temanmu membuat bermain peran tentang desa yang terkena banjir. Nah, sesudah kita lanjutkan yaitu suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Nah, dengarkan percakapan berikut ini. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda walaupun dalam satu tempat, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Nah, di sini sambil bermain, sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan?
Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu dengan alat ukuran tidak baku. Edo memang memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu. Ya betul, karena si Edo mengukur suhunya di dalam kelas pasti terasa dingin kursinya. Sedangkan temannya mengukur suhu di luar kelas, yaitu batu di luar kelas terkena sinar matahari. Jadi batunya terasa panas, jadi suhunya panas. Nah, mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu. Nah, kamu disuruh mencari benda di dalam kelas 5 benda, di luar kelas 5 benda. Nah, kalau sudah, kamu mencoba dipegang benda yang di dalam kelas dan benda yang di luar kelas. Bagaimana suhunya? Nah, sekarang kamu rasakan, coba bandingkan. Tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Nah, nomor 1 contohnya nama benda. Bendanya apa? Kursi. Nah, lokasi bendanya di dalam kelas. Nah, kursi di dalam kelas suhunya panas apa dingin? Nah, pasti suhunya dingin. Nah, terus yang kedua, batu. Batu berada di mana? Di luar kelas, di halaman kelas. Nah, suhunya bagaimana? Dingin apa panas? Nah, di luar kelas karena terkena sinar matahari pasti suhunya apa? Panas. Nah, terus yang selanjutnya coba dikerjakan di rumah. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilihlah 4 benda yang tidak ada di tabelmu. Cari dan pegang bendanya lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda, manakah yang terasa lebih panas? Bandingkanlah gambar bendanya pada kotak berikut. Perbandingkan suhu 2 benda A dan B. Nah, di sini kamu disuruh membandingkan suhu A panas, bendanya apa saja, benda B lebih dingin. Bendanya apa saja ditulis, terus disebutkan yang suhu panas dan suhu dingin. Terus kita lanjutkan, yaitu tentang pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitupun saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalamannya melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Nah, sekarang kamu disuruh tuliskan pengalamanmu di bawah ini. Dan kamu beri judul apa ceritanya tentang bekerja sama. Nah, tugas kamu di rumah membuat cerita kerjasama di rumah, tapi dikasih judul ya. Ya, kalau sudah, itu adalah untuk pekerjaan rumah. Untuk pekerjaan di rumah. Kalau sudah, terima kasih pembelajaran hari ini. Tema 8, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang bencana alam yang terjadi karena alam. Dan bisa juga karena ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Marilah kita jaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana. Dan ayo Bu Guru mau kasih pertanyaan bagi yang bisa menjawab. Bu Guru kasih reward. Ayo, di desa mana yang terjadi bencana alam? Coba siapa yang berani menjawab?
Dan karena waktu sudah habis, maka pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Tapi jangan lupa belajar dan besok kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dan sebelumnya diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar, dan belajar.